kehidupan di dunia dan juga akhirat ya. Seperti biasa sebelum doa, ayo kita angkat dulu tangannya. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, dilipat Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, guru akan absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Muhyiddin. Ada. Anis dan Aida. Ya, ada. Azal. Jamal Zakaria. Dan hadir semua ya hari ini. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita review pembelajaran dulu yuk. Tentang balik ya. Tentang apa? Balik. Siapa yang masih ingat pengertian balik secara bahasa? Apa dia? Arti bahasanya adalah sampai. Terus siapa yang masih ingat tanda-tanda dari balik? Ya, mana bisa? Haid, intilam, dan telah masuk usia 16 tahun hijriah. Nah, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang haid ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu dengan minggu hari ini adalah haid adalah tanda balik bagi anak perempuan, di mana haid itu merupakan darah yang keluar dari rahim seseorang wanita ya. Jadi sangat penting sekali kita belajar tentang haid, terutama untuk anak perempuan ya. Nah, sebagai seorang wanita kita harus belajar tentang haid supaya kita tahu. Penting bagi kita untuk mengetahui siklus haid ya. Nah, kita setiap bulan bisa mengetahui apakah kita itu mengeluarkan darah haid atau darah istihadah. Itu nanti akan kita pelajari ya. Kenapa penting sekali? Karena berkaitan dengan ibadah pelaksanaan kita. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak nanti setelah mengamati PPT yang akan Ibu tayangkan, anak-anak mampu menjelaskan pengertian haid ya. Yang kedua, apa? Mampu menjelaskan kapan waktu terjadinya haid dan hal-hal apa saja yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid ya. Sudah paham? Sudah paham atau belum? Sudah. Apa tadi tujuan yang pertama? Anak-anak mampu menjelaskan pengertian haid. Kedua,
siapa yang sudah pernah mengalami haid? Ah iya, ada Mbak Salma. Mbak Salma sekarang umurnya berapa tahun? 9 tahun. Sudah mengalami haid? Nah, berarti yang pertama kali dirasakan ketika kamu itu mendapatkan haid bagaimana? Sakit. Nah, yang sakit apanya? Kepalanya? Perutnya. Iya. Berapa hari Mbak Salma haidnya? 3 hari ya. Ya. Jadi mungkin dari sebagian anak ada yang sudah mengalami haid ya. Nah, Mbak Salma sudah tahu kan apa itu haid? Sudah tahu? Ada yang belum tahu? Nah, kalau belum tahu, nanti kita belajar bersama ya. Nah, sebelumnya, lupa ini ya. Bu Guru seperti kemarin ya, akan membagikan RKPD-nya. Seperti kemarin ya, satu sama ke belakang ya, satu ini ke belakang juga. Pengertian haid menurut bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir ya. Ada di atas, kalian nanti bukunya ya. Kemudian secara istilah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan atau wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh penyakit atau karena melahirkan. Nah, kalau orang yang melahirkan itu kan dia selama beberapa minggu itu dia mengeluarkan darah, tapi itu bukan disebut darah haid, tetapi darah nifas. Kalau yang darah haid adalah darah yang keluar setiap bulan bagi seorang perempuan dalam waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya? Waktu terjadinya haid yang pertama adalah apa? Minimal haid dari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6 sampai 7 hari. Maksimal waktu haid adalah 15 dari 15 malam. Waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 dari 15 malam. Nah, kalau Mbak Salma tadi kan haidnya berapa? 3 hari. Nah, batas umumnya haid adalah 6 sampai 7 hari. Kalau lebih dari 15 hari bagaimana? Nah, kalau lebih dari 15 hari itu bukan lagi darah haid ya, karena maksimal waktu haid adalah 15 hari 15 malam ya. Jadi kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan darah haid. Lalu itu darah apa? Nah, ya, waktu. Nah, darah yang keluar kurang dari masa minimal haid. Lagi minimal haid berapa? Minimal lah ya, berapa? 1 hari 1 malam. Darah yang keluar kurang dari minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut darah apa? Darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Itu ya. Jadi perlu diingat ini Mbak Salma kan mungkin sudah pernah mengalami ya. Kalau keluar darahnya itu kurang dari 1 hari 1 malam, itu berarti bukan haid ya, tapi istihadah. Tapi kalau lebih dari 15 hari itu sudah bukan darah haid, tetapi darah istihadah ya. Nah ya, darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaannya haid atau di luar waktu haid ya, serta bukan karena disebabkan setelah melahirkan. Nah, ini disebut darah istihadah. Ciri-ciri dari darah istihadah yang pertama apa?
ini boleh melakukan sholat ya. Nah sekarang kita belajar tentang hal-hal yang dilarang saat wanita itu sedang haid. Yang pertama apa? Sholat. Mbak Salma kemarin kan sedang mengalami haid. Ketika haid Mbak Salma melakukan sholat atau tidak? Tidak, ya benar sekali ya, karena hal yang dilarang ketika perempuan itu sedang haid adalah tidak boleh sholat. Emang ada dispensasinya ya, teman-teman. Yang kedua, tidak boleh melakukan apa? Puasa Ramadan tidak boleh, puasa sunnah tidak boleh. Tetapi ketika puasa Ramadan, wanita yang sedang mengalami haid akan mengambilnya di hari lain, ya. Jadi punya hutang. Tadi kalau Mbak Salma ketika pas bulan suci Ramadan dia tuh haidnya 3 hari, maka Mbak Salma bisa mengganti puasa sebanyak 3 hari di bulan selain bulan Ramadan. Ketiga adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Jadi seseorang ketika dia berhaji kemudian dia haid, dia tidak boleh tawaf ya atau mengelilingi Ka'bah. Tapi apa yang boleh dilakukan? Nah, boleh melakukan ibadah lain seperti wukuf, sa'i dan yang lainnya atau lempar jumroh itu masih dibolehkan ya. Tapi kalau dia sudah haid dia tidak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, ayo dibaca yang keempat apa? Ketika kita haid, khususnya bagian perempuan ya, tidak boleh memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, tapi boleh mendengarkan ya. Apa yang tidak boleh? Menyentuh kitab dan membaca Al-Quran. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran boleh atau tidak? Boleh. Yang terakhir adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah ini tidak boleh, karena biasanya ada orang yang sedang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi berdiam diri di masjid ya. Sudah paham kira-kira? Lanjutkan yang terakhir. Nah ini sekarang hal-hal yang boleh dilakukan ketika haid. Kira-kira apa saja? Berzikir kepada Allah, berdoa, bersedekah, dan berwudu. Itu adalah hal yang boleh dilakukan ketika sedang haid. Ya, sudah paham anak-anak? Ya. Nah, biar tambah semangatnya coba kita breaking dulu ya. 1, 2, 3 kali bergerak. Mata. Ayo. Telinga. Mata. Belum semua. Hidung. Nah, berarti semuanya sudah konsentrasi ya. Baik, terima kasih.